berasal dari India ya? Oke, benar sekali. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah agama Hindu atau Buddha dulu yang ada? Nah, itu pertanyaan saya nggak tahu. Silakan dijawab, Bang Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Pak Arif. Di video kali ini saya akan membahas tentang masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Nah, kembali lagi ya, seperti di part sebelumnya kita sudah mengenal sosok ahli atau pakar sejarah. Saya perlu kenalkan lagi supaya kalian bisa mengingat beliau. Silakan. Ya, oke, perkenalkan nama saya Roni Diana. Di sini saya akan coba membahas tentang sejarah masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Oke. Secara singkat, jelas dan padat ya. Jadi kalian bisa memanggil Bung Roni atau Bang Roni aja. Oke, ya, biar siap, kita makasih. lebih dekat. Oke, siap. Oke, silakan Bang Roni. Kira-kira apa sih yang harus kita pelajari sebelum lebih jauh memasuki proses masuknya Hindu Buddha di Indonesia? Oke. Ya, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus mempelajari agama Hindu Buddha secara garis besar dulu. Bagaimana sih sejarah agama Hindu Buddha itu sendiri? Oke, sejarah agama Hindu Buddha itu sendiri. Oke. Kalian sebelumnya tahu kan agama Hindu Buddha itu berasal dari mana? Berasal, kalau nggak salah sih itu berasal dari India ya. Oke, benar sekali. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah agama Hindu atau Buddha dulu yang ada? Nah, itu pertanyaan saya nggak tahu. Silakan dijawab, Bang Roni. Oke, yang pertama itu adalah agama Hindu dulu. Agama Hindu dulu ternyata. Kemudian kita mungkin bertanya-tanya kan, siapa pembawa agama Hindu? Betul sekali. Dalam sejarah itu tidak pernah terungkap siapa yang pertama kali menyebarkan agama Hindu. Sehingga dalam sejarah selalu ditulis bahwa penyebar agama Hindu itu adalah bangsa Arya. Bangsa Arya itu apa? Bangsa ya, semacam bangsa yang ada di suku yang ada di India. Yang ada di India. Oke. Kemudian untuk kitabnya sendiri, kitab agama Hindu itu adalah kitab, tahu kan? Apa ya kitabnya? Weda. Oh, Weda. kitab Weda. Oke. Kemudian mungkin Mark juga pernah tahu kan, dalam agama Hindu itu muncul yang adanya sistem kasta. Sistem kasta, Tahu tahu nggak kasta tahu. itu apa? Itu saya pernah dengar, itu ada kasta, Waisa, Sudra, Brahmana dan sebagainya. Itu ya. Sistem kasta pada prinsipnya adalah pembagian status sosial masyarakat berdasarkan tingkat sosialnya. Jadi nanti semakin tinggi tingkat kastanya, maka status sosialnya semakin tinggi. Dan mereka itu memiliki beberapa hak-hak istimewa. Tapi semakin rendah kastanya, maka status sosialnya semakin rendah dan hak-hak mereka itu terenggut oleh kasta-kasta yang lebih tinggi. Oke. Jadi semacam nanti muncullah semacam ketidakadilan. Gitu ya. Nah, kemudian untuk kasta sendiri nih, dalam agama Hindu itu dibagi menjadi 5. Apa aja Yang itu, Bang? pertama, kasta Brahmana. Brahmana. Yang isinya itu adalah para pendeta-pendeta agama Hindu. Para pendeta-pendeta. Iya, yang mereka yang menguasai agama. Heeh. Kalau dalam Islam itu namanya pak ustadznya lah ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah kasta ksatria. Ksatria. Yang isinya adalah para raja, bangsawan, kemudian para prajurit, itu maksudnya ksatria. Kemudian yang status yang ketiga adalah waisya, yang isinya itu adalah para pedagang-pedagang sama petani-petani kaya. Petani kaya, oke. Yang keempat itu adalah namanya habis Brahmana, ksatria, waisya. Kemudian yang keempat adalah kasta sudra. Kasta Sudra. Mereka ini adalah para buruh-buruh. Para buruh-buruh. Iya. Kemudian baru yang kelima, dalam sistem penerapan sistem kasta di India itu sangat ketat sekali, sehingga kalau ada orang yang melanggar kasta, mereka nanti akan terbuang dari kasta itu dan mereka akan turun ke status yang nomor 5 terbawah klasemen. Apa itu? Kasta paria. Kasta Paria. Iya. Saya baru pernah dengar ini kasta ini secara garis besarnya. Secara garis besar berarti ada 5 ya, Bang? Iya. Tadi ya. Nah, kemudian nanti kan karena ada sistem kasta di India muncul kayak semacam ketidakadilan kan. Nah, banyak orang-orang yang protes terhadap sistem kasta. Setelah itu muncullah agama Buddha. Jadi agama Buddha itu seperti sebuah protes dari penerapan sistem kasta agama Hindu. Nah, untuk agama Buddha sendiri ini juga lahirnya sama di India. Nah, kemudian untuk penyebar pertamanya ini diketahui namanya Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Mungkin untuk beberapa teman yang pernah nonton film Sun Gokong atau Kerasakti itu pernah dengar kan nama Siddhartha Gautama? Siddhartha Gautama. Nah, dia itu adalah kayak semacam
pembawa atau pencetus agama Buddha. Berarti bukan biksu tong itu. Bukan. Oh, bukan. Tak kira biksu tong itu. Oh, iya. Kemudian nanti untuk kitabnya agama Buddha sendiri ada namanya kira Tripitaka. Tripitaka. Nah, mungkin dalam film Sunggoka pernah kan? Iya, Nah, Tripitaka. Sunggoka itu apa mencari Tripitaka. Iya, dia kan dari ke barat. Dia menuju ke barat mencari kitab suci. Kitab sucinya itu berjumlah 3 keranjang. 3 keranjang. Yang isinya adalah Tripitaka. Oh. Tripitaka ini 3 keranjang. 3 keranjang. Apa Iya. itu, Bang? Tripitaka. Wah, itu tanya orang Buddha sendiri isinya apa ya? Saya nggak tahu ya. Saya hanya cari garis besar. Artinya Oke, Tripitaka secara 3 garis keranjang. besar. 3 keranjang. Nah, itu tentang sejarah singkat agama Hindu Agama Buddha. Buddha. Kemudian berikutnya adalah Iya. bagaimana sih agama Hindu Buddha yang ada di India sana Hmm. itu bisa masuk ke Indonesia? Mungkin Iya. kita bertanya-tanya kan. Gimana itu, Bang, caranya, Bang? Para ahli sejarah itu memperkirakan bahwa masuknya agama Hindu Buddha itu ada sekitar 5 teori. 5 teori. Oke, yang pertama adalah teori Brahmana. Teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini menceritakan bahwa para pemuka-pemuka agama Hindu di India sana diundang oleh para raja-raja di Indonesia. Oke. Mereka yang menyebarkannya agama Hindu di Indonesia. Oke. Kemudian teori kedua adalah teori kesatria. Teori kesatria. Apa itu, Bang? Teori kesatria ini isinya adalah para raja-raja dan bangsawan di India sana pada periode tahun 400 Masehi mereka itu suka berperang. Kemudian para sejarah memperkirakan bahwa raja-raja atau prajurit yang kalah perang ini akhirnya mereka kabur dari India kemudian lari ke Indonesia. Itu ya. Nah, dan mereka diperkirakan inilah yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Kemudian yang ketiga, teori Waisya. Waisa. Mungkin teman-teman atau Pak Arif sendiri pernah dengarkan bahwa ada jalur perdagangan dari India Iya. ke Cina yang melalui Selat Malaka. Oh, iya. Kan di zaman kuno mereka itu pelayarannya itu kan menggunakan sistem angin ya. Maksudnya angin betul. maksudnya. Mereka Angin. sangat bergantung pada angin. Sangat bergantung pada Nah, angin. sehingga nanti kan mereka pun harus beberapa waktu mereka pun harus singgah. Dan mereka diperkirakan para pedagang-pedagang dari India ini sebagian mereka itu singgah di Indonesia. Selain berdagang, mereka juga sambil menyebarkan agama Hindu dan juga menikah dengan wanita-wanita lokal di Indonesia. Itu. Kemudian teori yang keempat Yang keempat, namanya itulah teori Sudra, Sudra. Apa itu, Bang? yaitu para buruh-buruh. Para buruh-buruh Nah, yang mereka kan menyebarkan. orang kasta Sudra, seperti yang kita tahu, mereka kan kasta-kasta yang rendah kan di India. Mereka itu nggak kuat dengan sistem kasta di India yang apa ya, sistem kasta di India, karena mereka itu istilahnya sangat dikucilkan di sana, sehingga mereka akhirnya kabur ke Indonesia. Nah, mereka menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian baru yang teori yang kelima namanya teori Arya tadi. wah bukan, kalau ini teori arus balik. Teori arus balik. Teori arus balik ini adalah diperkirakan orang-orang Indonesia belajar agama Hindu Buddha di India sana, Oh, belajar kemudian kesana, kemudian kembali balik lagi ke Indonesia. Mereka yang menyebarkannya. Oh. Buktinya yang paling nyata mungkin nanti teman-teman atau Pak Ari bisa tahu tentang salah satu prasasti dari kerajaan Sriwijaya menceritakan bahwa raja dari Sriwijaya itu membangun sebuah pondok di India Selatan sana untuk mahasiswa-mahasiswa atau rakyat-rakyat dari kerajaan Sriwijaya yang mempelajari agama Hindu Buddha di India. Itu berarti kalau yang arus balik ada itunya, buktinya. Iya. Prasasti di Sriwijaya. Iya, itu bukti pendukungnya seperti itu. Itu sekilas tentang teori masuknya masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Oke, terima kasih Bang Roni atas penjelasannya. Oke. Dan saya pengen tanya terakhir. Nah, kira-kira itu kalau Candi Prambanan masuk hasil peninggalan Hindu atau Buddha itu? Nah, dari Prambanan. sejarahnya itu dan ciri candinya Candinya. itu termasuk dalam peninggalan kerajaan Hindu. Hindu ya. Iya. berarti. Itu yang pertama ya. Iya. Jadi dari India itu ya. India Yang- pertama gimana maksudnya? Yang penyebaran agama Hindu kan dari India itu. Iya, yang pertama. Oke, terima kasih Bang Roni atas Oke. penjelasannya. Nah, kali teman-teman kalau masih ada yang belum jelas silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Oke. Dengan request soal apa atau bahasan topik apa silakan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, kami berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We live for it, we die for it, we live